31 nomor 10 menyatakan keinginan Ayub agar ia mengalami hukuman terburuk, yakni istrinya menjadi pelacur dan ditiduri orang lain sebagai konsekuensi jika ia terbukti berbuat perzinahan. Itu maknanya gimana itu? Coba. Jika terbukti, ya kan? Sebagai konsekuensi jika ia terbukti berbuat perzinahan, kan gitu. Berarti kan belum terjadi. Kalau terbukti, ya kan? Paham gak? Tidak. Astaga. Kalau ini Mac apa nih Mac? Tunggu dulu satu-satu kita selesaikan. Tunggu, tutup dulu itu, tutup dulu. Enggak baca. Iya, tutup dulu. Ini kita selesaikan dulu. Tunggu, tutup dulu. Oke. Nah, ini kan belum terjadi sebagai konsekuensi jika ia terbukti kan? Betul nggak ini ayatnya? Betul. Nah, berarti kan belum terjadi jika sebagai konsekuensi jika ia terbukti berbuat perzinahan. Berarti kan belum terjadi kan? Makanya dikasih ayat ini dengan inilah artinya. Ayat ini bukan berarti ayat menginginkan. Berarti dia bukan menginginkan itu terjadi, melainkan menunjukkan betapa kuatnya ngarang kau Mac. Orang menyatakan keinginan Ayub. Keinginan kok. Itu mana? keinginan Ayub loh. Menyatakan kina Ayub agar ia mengalami hukuman terburuk. Bacalah dia. Menyatakan kina Ayub agar ia mengalami hukuman terburuk, yakni istrinya menjadi pelacur dan ditiduri orang lain sebagai konsekuensi jika ini berarti belum terjadi. Ya berarti masa keinginan dia kayak gitu? Masa keinginan dia kayak gitu? Iya kan ini jika kan berarti belum terjadi. Iya, kenapa keinginan dia kayak gitu? Kenapa keinginan dia itu yang buruk, harusnya yang baik? Berarti kan belum terjadi. Iya, kenapa keinginannya itu buruk? Harusnya keinginan, misalnya kayak gini, Mac. Kalau kau misalnya terdapat istrimu nanti, kau berkeinginan supaya dia tobat, supaya dia berubah. Itu keinginan untuk yang baik, lebih baik. Ini enggak, malah makin buruk. Supaya dia setia itu artinya tadi. Kan alasan banyak kali. Max nih emang pinter kali. Tuh kan, dikasih tahu artinya nggak mau menolak. Oke. Itu udah jelas-jelas keinginan Ayub. Kalau ini apa, Mac? Baca, Mac. Apa itu? Yesaya 42. 14. Banyak belajar lagi nanti nih. Dia aja rumah biar saya ajarin ya. Ngapain di rumah ajarin ya? Gila. Saya berapa? Saya 42. 14. Max, orang pendeta aja kamu bilang jangan percaya, apalagi kamu. Bukan nggak percaya. Saya mewakili pendeta. Mana tahu mau diajari biar saya ajari. Mewakili pendeta. Iya, saya kan pelayan Tuhan. Orang kau bilang gaya kau pelayan pinjol. Apa kau banyak? Ya, Tante Mika, HP ko udah berapa? Kau bilang pula berapa HP ko? 5. Nah, ada nggak iPhone? Nggak ada, Oppo semua. Apa nggak ada? Kau itu Mito 3. Makanya aku malas sama kamu. Kau nggak pernah lah percaya apa kata-kataku. Ya udah baca itu, percaya ya. Kau kan apa admin pinjol, tahu aku. Tunjukkan dulu lah sama kamu. Nggak usah ke pamer, nggak boleh do diajarin Kristen pamer kayak gitu kan. Tengok itu yang di bawah pakai ini apa ini? Ini apa ini? Ini apa ini ya? Ya nampak udah. Dah. Sah ya? Sah. Nah, jangan kau bilang lagi nggak ada iPhone-ku. Ya, baca itu. iPhone berapa? 1. Iya. Udah sah ya? Ya sah. Dan kau bilang pula nanti nggak ada lagi iPhone-ku. Iya. Padahal nggak ada dibukanya kameranya, memang bodoh sih Mik. Astaga, nggak percaya juga. Dia itu malas. Iya percaya udah. Ya udah baca loh itu Max. Lama kali. Tunggu. Aku nggak enak nggak percaya nih. Susah ini. Harus dibuktikan juga. Nih. Dah. Ya. Ya. Dah. Jangan kabur, Mac. Bukan. Lampu gua nih. Oke. Sampai mana tadi? Ya saya 42-14. Tunggu. Saya 42-14. Nah, apa itu?
Aku membisu dari sejak dahulu kala. Aku berdiam diri. Aku menahan hatiku. Sekarang aku mau mengerang Kitab apa? seperti... Hah? Kitab apa kau buka itu? Yesaya 42. Kitab 14. apa? Perjanjian lama. Enggak kitabnya, kitab sabda kah? Apakah kau buka Iya, itu? sabda. Bukan sabda yang kami pakai ya, Alkitab. Ya coba kau tunjukkan. Coba kau tunjukkan. Ya beda lah kata-katanya. Iya, buka kamera, tunjukkan. Oke. Aku baca aja lah ya. Buka, nggak ada. Baca, buka. Aku baca lah. Nggak, bohong kau. Kau nggak percaya terus dibilang-bilang. Nih aku baca. Aku telah lama berdiam diri. Itu kan? Itu Aku membisu dari sejak dahulu kala. Hmm. Aku berdiam diri, aku menahan hatiku. Sekarang aku mau mengerang seperti perempuan yang melahirkan. Aku mau mengah-mengah dan mengap-mengap. Nah, itu apa maksudnya? Kok beda pula itu sama Alkitabmu itu? Ya kan Itu memang kita aku beda-beda. akan mengap-mengap dan terengah-engah. Hah? Mengap-mengap apa? Ini terengah-engah. Aku akan mengap-mengap dan terengah-engah ini kan? Mengap-mengap ngapain? Nah, ini artinya ini baca. Hmm. Ayat ini menggambarkan Tuhan yang bangkit dari keheningannya untuk bertindak, menggunakan kiasan perselan untuk menunjukkan kekuatan dan keyakinan yang akan datang serta menandakan kedatangannya untuk membawa pembebasan bagi umatnya. Jadi mengap-mengap. Itulah artinya. Itu artinya aja nggak mungkin kan itu yang ada itu ku baca. Oke, yang lain. Nah gantianlah dulu aku bertanya lagi kau terus yang bertanya. Enggak boleh. Gantian lah. Enggak. Udah aku tak sama Irma aja kalau kau nggak mau ditanya. Enggak. Ini apa nih? Iya gantian lah. Kalian udah bertanya satu-satu. Aku belum lagi bertanya. Udah, nanti aja. Selesaikan dulu nih, aku buka satu-satu ada sekitar 1.000. Nggak mau ditanya dia rupanya. Udah, jawab aja. Apa itu? Nih, Hakim-Hakim 1924. Ntar aku buka Hakim-Hakim ya. Hakim-Hakim 19. Hakim-Hakim 19 ayat 24. Oke, Ya, bacalah. tetapi ada anak perempuan yang masih perawan dan juga gun. Dek, orang itu baiklah kau bawa keduanya keluar, perkaoslah mereka dan berbuatlah dengan mereka apa yang kamu pandang baik. Terus? Kenapa disuruh perkaos gitu? Masa ada isi Bible kayak gitu, Mek? Tetapi ada anakku perempuan yang masih perawan dan juga gunting orang itu baik ya. Ku bawa keduanya keluar mereka dengan perbuatan yang mereka untuk pandang baik. Tetapi terhadap orang itu janganlah kamu. Karena dibilang jangan berbuat noda. Gimana sih ini? Tapi macam mana disuruhnya perkaos tapi jangan buat noda, tembak luar. Ya, jangan artinya itu apa? Kristen tak perlu lagi diajar pendeta kan? Nih. Ogah. Nih, kisah ini terjadi pada masa ketika bangsa Israel mengalami penurunan moral dan tidak taat kepada Allah yang ditandai dengan praktik keagamaan dan kehidupan yang sesat. Ini artinya. Ya terus ngapain itu ditaruh di situ? Gunanya apa? Ya kan di Alkitab ini ya, banyak situ kata-kata kiasan. Iya, itu bukan kata kiasan loh. Kata-kata. Tadi bukan apa kata namanya itu kiasan. lagi, Ini lebih parah lagi nih. Nih. Ah, ini kalian pun parah loh. Kalau ada yang murtad dibun-bun juga loh. Ah. Banyak loh aku baca Bible itu, Mek. Banyak kali, aduh ngeri aku. Jadi di Al-Quran kalian nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau aku tunjukkan nanti ada gimana? Mana? Oke, tunjukkan.
Ah, nanti kau bilang penghujat. Itu malas aku kalau Alasan kau takut nggak ada, bilang aja nih, aku tunjukkan yang lain. ada. Nah, udah, aku tunjukin aja yang lain nih. Nah, nih. Nih, Gak mungkin aku belajar sama nanti kau. kayak bilang Nih, penghujat. ini tuh coba Nanti itu. pas aja nunjukkan Alkitab kami yang kayak gitu kayak gitu. Itu coba baca tuh, Mek. Apa yang gantian lah kau aja yang bertanya. Udah, sini aku bertanya, kau nggak boleh bertanya. Gantian. Kau Enggak. kau ajari si Irma ini ke jalan yang benar. Udah, Jangan kau capek aku. sesatkan dia. Kita belajar isi Bible aja di sini, penginjilan aja. Iya, kau ajari si Irma tuh kayak jalan yang benar. bertobat dia. Iya. Ini aku tanya dulu. Baca jawab. Gantian lah bertanya. Nanti Nanti kapan? Nanti kapan aku mau tidur Besok. lagi nih ya? Udah Besok. jam 12 lewat nih. besok satu ayat nih, besok aku tanya. Besok. Sekarang lah. Ya, tapi aku bertanya dulu, boleh? Kan udah 2 kali kau tanya. Aku sekali Aku pun kan, belum aku ada. kan bukan aku menunjukkan nggak bertanya, nggak aku bantah loh. Ya Aku udah. iyain aja. Aku bertanya satu aja. Apa? Oke, jelaskan ya. Betul-betul jelaskan ya. Oke. Di mana kamu mengenal Allahmu itu? Benar-benar Allahmu itu di mana kau benar dan dari mana kau tahu itu Allahmu? Oke, pertanyaan bagus. Biar Irma ini paham siapa Allahnya. Ya. Jangan yang lain-lain Oke. kau baca porno-porno aja kau. Oke. Bukan di Al-Quran nggak ada yang porno loh, di Bibel aja. Ada, nggak mungkin itu. Nggak ada. Malu. Nggak ada, tunjukkan aja nanti kalau ada. Jadi gini ya, kami coba mengenal jelaskan. Allah kami mengenal Tuhan kami pastilah dari kitab suci. Ya, bukan dari fiti, bukan dari dogma, doktrin, pasti dari Al-Quran. Nah, Al-Quran ini dibawa oleh Nabi Muhammad. Al-Quran ini adalah firman Allah yang disampaikan kepada Rasulullah. Nah, bukti-buktinya kami mengakui itu benar ada Tuhan kami, gini buktinya yang pertama, Mek ya. Ada sains ini yang secara logika ya pemahamannya. Sains di dalam Al-Quran itu sebelum zaman era canggih, Nabi Muhammad udah menyampaikan bahwa ada di dunia yang seperti ini. Contoh, Nabi Muhammad belum pernah ke luar angkasa, belum ada satelit, belum ada apa dulu. Tapi Nabi Muhammad mengatakan bahwa ada teori Big Bang. Nah, yang kedua sidik jari. Nah, di pertemuan dua laut di Ar-Rahman ayat 19-20, api di dasar laut atur ayat 6, garis edar tata surya Al-Anbiya 33, ledakan raksasa Big Bang Al-Anbiya ayat 30, terbentuknya air hujan Arum 48-49, Simpulannya sungai aja, dasar. panjang kali. Iya ini. Nah, ketika aku baca di Bible, di Al-Quran ku temukan teori Big Bang. Tetapi ketika aku baca Bible, ku temukan teori Gang Bang, Mek. Gimana itu? Pertanyaanku jawab lah. Dari mana Iya kau kan aku jawab. Pertama, mana kau tahu ya, itu Allahmu? ya karena Nabi Muhammad mengatakan kepada kami melalui Al-Quran. Oke, jadi mana duluan Nabi Muhammad atau Al-Quran? Ya Allah, kau nggak nyampe otak kau. Kau mat daripada siapa kau kenal Yesus? Dari pastor Tadi kan? kau bilang dari Enggak, Muhammad. kau Al-Quran dari mana itu. kau kenal Yesus? Udah aku jelaskan Jawab loh. dulu. Ya dulu Nabi Muhammad lah, gimana kau ini? Oh, duluan Nabi Muhammad. Jadi Muhammad itu Nabi Muhammad agamanya sama apa lahir sebelumnya? baru. Nabi Muhammad, dengar dulu. Nabi Muhammad lahir baru diangkat oleh Allah jadi rasul. Nah, firman itu disampaikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan firman Al-Quran ini kepada umatnya. Jelas kalau kami. Berarti Kalau kau Nabi tanya Muhammad dulu, dulu daripada Al-Quran gitu. kan kau udah aku bilang, kau kayak gini diskusi sama kau, Kan? nggak nyambung. Biar Ya tahu dulu juga, lah Nabi hostnya Muhammad juga daripada tahu. firman. Ya dulu lah Nabi Irma Muhammad. paham loh, Bang Max ini Oke, kenapa gini, ya? gini aja, simpelnya Oke, aja, Bang simpelnya Max. aja. Bang Max, Simpelnya aja. simpelnya Al-Quran aja itu ya. dari Irma mana jelasin asalnya? nih. Datangnya dari mana? Bentar. Al-Quran itu datangnya dari mana? Al-Quran adalah kalamullah atau firman Allah atau perkataan Allah untuk disampaikan kepada umat manusia. Iya, dari Supaya mana? Pertanyaannya itu dari mana datangnya Al-Quran? Al-Qurannya mana? Fisik ini, mushaf Al-Quran ini. Semua Dari Mendagri. isinya apanya, dari mana datangnya?
isi Al-Quran itu adalah perkataan Allah, firman Allah. Hmm, Berarti datangnya dari siapa? Dari Allah. bukan dari surga. Jadi surga yang ngomong. Nggak nyambung Bang Max nih. Masa Irma, Bang Max, Irma yang buat kayak gini pun Irma paham. Kenapa Bang Max? Iya, dibilangnya surga yang ngomong. Ya, dari kau pandai loh, host. Tadi kan kemarin Oke, pernah aku aku diskusi, Oh, oke, katanya oke. bukan Oh, dari Bang Max nih surga. berarti biar Irma nih pandai gitu ya. Bisa. Iya, Iya. tapi Irma alhamdulillah Bang Max. Kayak Iya, Nyangka. penjelasan nih Irma semakin mempelajari Al-Qur'an semakin mengerti Bang Max. Jadi begini ya, Bang Max. Kalau Bang Max itu mempelajari Al-Qur'an lebih dalam, bukan didoktrin dengan kotoran-kotoran yang dari Edis aja gitu ya, Bang Max ya. Pasti Bang Max nih pasti bakalan berpikir seperti ini. Kayak apa yang dikatakan Edis TV, Al-Quran itu karangan Muhammad. Muhammad itu seorang yang buta huruf. Muhammad itu seorang yang tidak pandai baca tulis. Tapi kalau Bang Max mau mendalami Al-Quran, Bang Max tidak bakalan percaya orang yang buta huruf, orang yang tidak berpendidikan ya, bisa membuat Al-Quran luar biasa seperti itu. Karena Irma sendiri Bang Max yang membacanya langsung. Jadi Bang Max tahu nggak? Sampai sekarang aku nggak tahu Muhammad mau buta huruf. Kau sendiri yang bilang. banyak Edis, kawan Kristen kau. Edis yang bilang itu, Edis. itu kata-kata Edis, Itu Edis benar. TV. Itu Edis TV yang mengatakan, tapi Irma yang konfirmasi langsung. Contohnya Irma kan tadi udah bercerita sama Bang Max. Apa yang Irma tidak paham, apa yang Irma bingungkan dalam agama Irma. Irma bertanya pada ulama ataupun orang yang paham tentang Islam. Contohnya Ustadz, Kiai kan banyak. Nah, Irma bertanya sama Ustadz, jadi Irma dikasih penjelasan yang lebih masuk akal dibanding nih sekarang Irma nggak ngerti tentang Injil, tentang Alkitab. Nah, Bang Max bilang pendeta itu cuma bersekolah tinggi tapi kadang nggak bisa dipercaya. Percaya Edis pun, Edis hanya sebatas manusia, tidak bisa dipercaya semuanya. Itu Nah, jadi di sini manusia, kan bukan pendeta. Pendeta ya itu iya, ada pokoknya sekolahnya. intinya seperti itu. Jadi kan kayak nggak ada kejelasan dalam agama Bang Max ini kan. Tapi di agama jelas. Islam atau di agama Irma Oke, udah jelas katanya gini Bang. Irma. Apa yang kau ragukan dengan Kristen? Coba. Oke, Irma ragukan dalam Kristen. Contohnya ya, kayak yang apa yang dikatakan Edis TV, Irma konfirmasi langsung kepada ulama, ya kan? Nah, terus Irma membaca juga bagaimana perselisihan paham di dalam agama kalian. Nah, ternyata Allah membukakan langsung Bukan itu kepada Irma sendiri pertanyaannya. gitu ya. Kepada Irma sendiri bagaimana perselisih Iya, paham bukan itu kalian ini, Bang pertanyaannya. Max. Tahu nggak? Apa Bang yang Max kau paham nggak? ragukan di dalam agama Kristen? Oh, Itu banyak Irma pertanyaannya. ragu, Bang Max. Jujur, Irma ragu. Apa itu? Pertama, Salah Irma satunya. tidak pernah di dalam Al-Quran Irma membaca bahwa Allah menangis. Allah yang menciptakan alam semesta segala isi-isinya menangis. Irma tidak ada Oke, pernah aku membaca dalam tanya Al-Quran. dulu. Tapi Yang dalam Injil menangis kamu, dalam itu Alkitab kamu, Yesus apa dengarkan dulu, Allah? Bang Max. Dengar kalau mau penjelasan. Nah, tapi Bang Max, kenapa Irma baca di Injil Bang Max, di Alkitab Bang Max ini? Kenapa dalam Yohanes 35 ayat 11 tuh menyatakan Tuhan itu menangis? Nah, ini hal yang tidak Oke, aku tidak tanya. masuk akal. Yang menangis itu Tuhan apa Yesus? Ya Yesus, itu Ya Lah katanya Yesus udah. itu Tuhan, Tuhan itu Yesus. Gimana sih? Ya, kenapa dia menangis? Kenapa dia menangis? Karena dia manusia di bumi ini. Ya Manusia apa Tuhan? Perlu kalau setara makan, Tuhan, setara perlu Tuhan, minum. pemilik alam semesta ya. Nah, kenapa Bentar, harus saya jelaskan. menangis? Kan dia manusia, ya kan? Dia perlu makan, perlu minum, bahkan nangis pun bisa, karena kan manusia. Berarti Tuhan ke manusia. Ya kan itu Oke, nah Allah yang sekarang menjadi satu lagi, manusia. kamu bertanya Jadi, apa yang Irma ragukan selayaknya dalam manusia, ya dia bisa seperti manusia, perlu minum, perlu makan, perlu pakaian. Oh, jadi dia manusia. Bisa Oke, nangis. Irma bertanya lagi nih ya sama kamu Bang Max. Nah, kata kamu nih sebenarnya ya, Irma tanya sama kamu, Yesus nih sebenarnya Tuhan apa utusan? Semua, dia utusan juga, dia hamba juga, dia bahkan dia Rakus pun sekali. kok ragus. Oke, Ada Irma di tanya, Alkitab. kalau oke, Bang Max, kalau kamu bilang Yesus itu adalah Tuhan, utusan, segalanya ya kan. Irma bertanya, apa visi misi Tuhan kamu itu keluar dari kemaluan Maria yang usia 12 tahun? Visi misinya apa? Visi misinya, Iya. dia datang ke dunia ini untuk menebus dosa manusia. Yang pertama,
Yang kedua, Gini, Mek. Maksud Kak dengar Irma tuh dulu, gini. dengar dulu, Enggak, dengar enggak. dulu. Biar nggak Nah, nggak gagal takut dia kan, paham. takut dia Maksud kan Kak aku Irma. bilang kebenaran, takut dia kan Enggak, dipotong. Enggak, Bang maksud Max, Irma nih nggak paham. Malah nih ya, Nah. Udah. semakin dijelaskan sama Bang Max, semakin Irma nggak paham. Yesus Ya, datang, dengar. Yesus keluar dari kemaluannya Maria yang usia 12 untuk menebus dosa manusia. Nih, Irma bertanya, terus ngapain Oke. Yesus itu menciptakan manusia? Untuk Ya apa? itu, dengar dulu berjelaskan. Tujuannya datang ke dunia itu apa? Biar aku jelaskan dulu ya, satu-satu ya. Boleh? Oke, sok. Pertama tadi kan tujuan untuk menebus dosa manusia. Yang kedua, mengajarkan jalan kebenaran dan hidup. Udah. Yang ketiga, dia mengajarkan tata cara dia hidup di bumi ini untuk menyembah Allah, yaitu di diri sendiri. Makanya kamu bilang kenapa dia menangis? Karena dia sebagai manusia menunjukkan kepada manusia dia juga manusia, yaitu untuk menangis untuk menyembah Yesus. Supaya Gimana manusia ya, dapat bingungnya kebaikan seperti ini, dia. Bang Max paham nggak kalau dalam Al-Quran ya, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia itu untuk beribadah, Bang Max ya. Nah, kenapa di tempat kamu di Kristenan Yesus menciptakan manusia untuk menebus Yesus keluar dari kemaluan Maria untuk menebus dosa manusia. Nah, sebenarnya Irma ini kadang otak Irma entah ya yang nggak bisa menerima. Dia Tuhan. Nah, dia datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Nah, terus dia menciptakan manusia ini untuk apa gitu? Karena Ini awalnya Irma gini, yang bingung kan? tenang, awalnya gini, dia ciptakan pertama manusia siapa? Menciptakan manusia, maksudnya Ya, manusia pertama siapa? manusia pertama Adam. Nah, di waktu dia menciptakan Adam dan Hawa, mereka tinggal dalam Taman Eden dulu namanya. Disediakanlah makanan-makanan buah-buahan. Tetapi buah ini yang satu ini jangan kamu makan, kata Yesus, kata Allah. Tetapi mereka makan, makanya mereka melihat terbukalah matanya, maka mereka melihat dosa, makanya melakukan dosa. Setelah itu keturunannya pun melakukan dosa, makanya Tuhan datang ke bumi. Sampai Allah berkata, dia berkata begini, dia menyesal menciptakan manusia. Makanya dia ada turun ke bumi untuk menebus dosa manusia yang ciptakannya tadi. Kenapa diciptakan manusia? Untuk apa tujuan diciptakan Allah? Coba. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Allah menciptakan manusia untuk beribadah. Allah juga tidak menciptakan hanya manusia, tapi Allah menciptakan jin, iblis, itu semuanya untuk kayak iblis ya. Iblis itu untuk Itu menyesatkan manusia. beda ajaran kita, berarti manusia ciptakan Ya emang itu beda jauh, Iya, beda dengar dulu. jauh. Manusia itu diciptakan Tuhan untuk menyembah Dia karena dia tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Sedangkan jin dan setan Allah tidak pernah menciptakannya, tetapi dari malaikatnya itulah menjadi setan, jadi iblis, yaitu Lucifer. Lucifer itu dulunya adalah malaikat Allah di surga, tetapi mereka berbuat dosa, makanya mereka Malaikat itu dicampakkan ke diciptakan bumi. tidak? Tenang dulu, makanya mereka dicampakkanlah ke bumi. Yang malaikat berbuat dosa itulah Lucifer tadi, itulah iblis tadi. Begitu, tetapi bukan diciptakan Yesus dia jadi setan, bukan. Dia diciptakan Tuhan jadi malaikat dulu, tetapi dia berbuat dosa, ingin menguasai surga. Sewaktu Yesus datang ke dunia. Mek, kayak gitu juga di Islam, Mek. Ya. Pertama, iblis di Islam tuh dia nggak ada niat jahat. Baik, Gimana? karena diciptakan manusia, dia disuruh tunduk kepada manusia, ke Adam. Dia merasa dirinya lebih tinggi dari Adam, muncul kesombongan sama sebetulnya. Hah? Aku tanya pertama dulu. baik juga. Oke, aku tanya dulu. Mana yang lebih bagus, manusia atau malaikat menurut Allah? Mana yang lebih bagus? Yang Kalau lebih menurut sempurna ajaran lah, yang lebih kami, sempurna. Mana, malaikat atau manusia? kalau menurut ajaran Islam lebih sempurna manusia. Manusia memiliki free will, kehendak bebas. Kalau malaikat disuruh taat aja, tunduk, mengikuti perintah. Nah, itu sama kalau itu. Makanya aku bilang, manusia ini adalah manusia istimewa yang dipilih oleh Tuhan. Kenapa bukan Iya. malaikat yang menyembah Iya. Yesus, menyembah Gini. Allah? Karena Kenapa, malaikat Mek? itu Oke. bukan manusia, bukan bisa seperti manusia menyembah Oke. dengan Sepakat ya tadi pikirannya.
sepakat kau tadi mengatakan manusia ini paling mulia kan? Iya, betul. Kenapa kamu diistilahkan dengan anak domba? Itu istilah itu anak domba. Anak domba itu Ya penurut, kenapa makhluk bukan yang anak paling mulia kambing ini? penanduk. Gitu Ya loh. kenapa Iya. makhluk paling mulia? Kenapa Anak anak domba domba? itu diartikan karena penurut. Domba itu kan penurut. Lebih penurut anjing loh, Mac. Astaga, masa penurut anjing daripada domba? Ada aja kamu ini. Oke, aku tanya mamu. Yang sering kalian pelihara di rumah yang bisa kalian didik, kambing atau domba atau anjing? Anjing. Ayo udah, anjing yang penurut. Jadi kalau kau di Betul ganti aja anak anjing. jadi kalau kau bertamu ke rumah orang bukan kau pemiliknya apa nggak digigit kau? Hah? Kalau kau bertamu ke rumah orang yang punya anjing, kau datang Kan- bertamu kan juga katamu apa nggak penurut. dikejar kau digigit? Kan penurut. Kan kita kejar penurut. Iya, Penurutnya penurut kita itu coba kejar. domba. Domba itu mau domba siapapun kalau lewat ke datang. depannya disuruh duduk. Dengar dulu. Domba itu mau siapapun datang, mau tamu kek, mau tuannya kek, dia penurut, bukan kayak anjing. Lebih penurut guguk, Mac. Makanya Astaga. sirkus ada guguk di rumah kalian, ada guguk bahkan kalian taruh di atas kasur. Tidur sama bareng kalian di kasur. Astaga, parah kawan. Aku Masa lebih penurut anjing daripada domba? Coba lo berpikir logika. Aduh, kenapa nggak kalian pelihara domba? Kenapa kalian pelihara guguk? kacau. Penurut. Kan itu dibilang perumpamaan. Apaan kami pelihara kalau perumpamaan? Tapi kau bilang tadi karena dia jinak, botol, Mac. Iya itu makanya dibilang anak domba karena dia jinak. Kepada Mana ada siapapun dia lebih jinak. jinak guguk? Astaga. Jadi kalau kau datang ke rumah yang bukan rumahmu ada anjingnya gimana? Nggak dikejar kau Aku rupanya? pun kemarin diseruduk sama domba. Mana buktinya? Ini pantatku benjol. Malah jangan dusta lah. Kita Nanti aku kirimin diskusi fotonya. itu harus jujur. Di Alkitab dikatakan kalau iya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Selain dari itu Aku datang memang pernah dulu waktu SD aku diseruduk sama kambing pernah. Bebek pun angsa Sama pun nggak pernah kami gigit sama pantat domba? bulu biru. Aku kan Enggak, bilang tadi sekarang gini. domba. Kalau memang domba itu yang patuh dan jinak, kenapa guguk yang kau pelihara? Biar bisa jaga kau. Nanti kau dicuri Berarti orang. siapa yang patuh? Apa yang patu-patu? Mana yang patuh? Biar bisa jagamu loh. Yang menjaga. Beda beda yang patuh. Ketika kita tengok guguk bisa diperintahkan ke sana ke sini, ngambil kunci, ngambil ini. Coba kambing kau suruh ngambil kunci motor, yang diambilnya rumput. Diartikan itu penurut. Tahu nggak penurut itu? Kepada siapa aja dia nurut. Guguk itu Paham nggak? penurut. Makanya di Kristen itu ditomakan itu kasih. Kalau Kamu lah. dia tidak memiliki kasih, berarti dia bukan penuh dengan Roh Kudus. Enggak, kenapa kok anak singa ke anak macan kan agak ini. Kenapa harus anak kambing? Itu yang gue pertanyakan. Iya, anak kambing itu penurut. Tahu domba itu penurut, bukan kambing. Penurut, domba itu penurut. Ya mau kau dikatakan anak domba? Itu yang ada tertulis di Alkitab. Jadi kita mau kayak mana? Jadi mau kau dihina sama kitabmu? Ya, itu kan perumpamaannya. Gimana sih? Mau ya walaupun perumpamaan misalnya aku kayak gini, aku cinta samamu. Mek, aku cinta samamu Nggak kambing. boleh Boleh lah, aku bilang kau- kayak gitu? Kau laki-laki. Kalau hostnya Aku tadi masih bisa. aku udah tahu. Kemarin udah aku kirim fotoku melintang, masih nggak percaya juga kau. Nggak yakin aku. Kau laki-laki kau. Jadi Mek, Hmm. itu yang kutanya tadi. Coba jawab. Apa itu? Lupa aku. Ntar minum dulu. Kau pun nak banyak menghayal. Gara-gara kambing tadi. Bukan kambing, domba. Beda kambing, beda domba. Bentuknya sama. Beda. Kalau kambing itu ada tanduknya. Kalau domba tidak ada. Ada sama buluan kok. Tanduknya, makanya kambing itu menanduk. Domba menyeruduk. Kambing itu diumpamakan dengan setan, tapi domba itu diumpamakan dengan kebaikan. Sama bentuknya sama, taiknya sama Beda, bulat. ada tanduknya. Oke, taiknya bulat beda apa sama? Kok taiknya pula yang kau ceritakan?
Bulat-bulat nggak? Kayak Kelakuannya, boba. kelakuannya itu kau perhatikan kelakuannya. Ya itu yang aku lucu Mac ya. Gini, kalian dikatakan anak domba, ya kan? Tapi yang Artinya kalian itu pelihara anjing. anak-anak yang penurut. Iya, dengar dulu. Mm. Gini loh, kalian dikatakan anak domba, ya kan? Terus? Terus tapi yang kalian pelihara anjing. Tapi yang melihara domba orang Islam. Lucu kan? Anjing itu kan untuk menjaga rumah. Iya, makanya kok Terus? ini orang Kristen dikatakan anak domba. Yang dipeliharanya anjing. Yang memelihara domba malah orang Islam. Kan Jangan-jangan bilang orang sama Islam domba memelihara itu orang Kristen gitu. penurut. Jadi diumpamakan kamu seperti domba penurut. Kau bilang penjaga itu ya anjing, apa pula domba? Gimana sih ini? Atur lah Mek, gak suka hatimu lah. Jadi bingung orang Mek. Kenapa? Coba aku bertanya, ini aku jawab ya. Kenapa aku bingung dengan kenapa aku mualaf dari ini pindah ke Islam ya? Udah aku jawab ya. Kau mualaf juga? Mualaf lah. Kok bisa lah kalau mualaf, astaga. Udah enak. Aku kan mantan pendeta. Jelas Bang Mek, karena Di makin ya Kristen kalau itu udah enak loh, udah tenang gitu loh. ya udah Gini, tenang, Mek. dosa udah ditebus gitu. Gini Mek, ya. Bukan itu, Mek. bukan itu. Udahlah Gini Mek. aku jawab. Dibilang Yesus gini, dah sebelum dia mati, aku menyediakan tempat bagimu di surga, katanya. Apalagi? Dia nggak punya hak, bohong kau. Ini aku tunjukkan. Tunjukin Mek. Apalagi? Tunjukkan. Aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu, kata Yesus. Oke Mek, Bohong, tunjukkan bohong. dalilnya. Siapa manusia seperti itu coba? Coba kalau bukan Yesus. Tunjukkan dalilnya Mek. Oke, tunjukkan ya. Oke, mana tahu kau masuk Kristen kan? Wis najis. Kok najis? Max. Islam itu sudah sempurna, Max. Tidak ada dalam Islam itu seorang hamba itu harus menyombongkan diri setara Tuhan. Paham gak, Max? Di Islam itu kita manusia ini diwajib beribadah Yohanes tunduk. 14 ayat 2, baca. Ayat berapa? Yohanes 14 ayat 2. Nih aku buka aja biar kamu baca ya. Oke. Nih Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Coba ini ya. Coba kau baca itu Markus 10:39 itu. Kok beda? Kurang baik apa lagi Yesus itu coba? Kurang Iya baik itu apa kebaca lagi? itu Markus 10:39. Kalau bukan Allah, dia siapa yang bisa ngomong seperti itu? Saya tahu, Max. Max. itu baca. Bentar, Gert. Itu baca. Tante. Tapi tulisan tadi tuh bagi si Max tuh yang Yohanes tadi yang ditunjukin, dia itu di tempat Bapak. Nah, mikiran Irma. Kalau Irma kan mengenal Yesus ini adalah Isa Al-Masih ya. Kalau Isa Al-Masih ini memang utusan Allah Beda. gitu. Isa Al-Masih sama Yesus itu beda, jauh beda. Ya, itu kan kamu yang menyamakan itu Alkitab kamu. enggak Al-Quran lah. di mana ada Yesus? Alkitab Beda. kamu ada Isa Al-Masih, dapat dari mana coba? Itu kan Alkitab kamu yang niru Isa dari Al-Masih itu Al-Quran. ada sama kalian, kami Yesus, makanya aku bilang beda, jangan Ya sama-samakan. iya, yang menyamakan itu kan kalian. Gini loh, Mek, yang menyamakan Mana ada kami sama-samakan itu? Iya, orang saya selama saya membaca Al-Quran, Mek, nggak ada tulisan Kami Yesus tidak dalam mau Al-Quran. menyamakan Tapi sama Isa kenapa di Al-Masih. Alkitab kamu kok ada Isa Al-Masih Sedangkan gitu? ibunya beda, sedangkan ini pun coba aku tanya, Isa Masih lahir di mana? Ya kenapa di Alkitab kamu itu ada Isa Al-Masih? Kamu ambil dari mana? Di mana ada tulis Isa Al-Masih di Alkitab? Ih, orang ada Isa Al-Masih kok di Di Alkitab mana? kamu. Coba di mana? Coba di mana? Mac, Aku tunggu ya, coba di mana ada Ya. Isa Al-Masih di Alkitab? sebelum ada Kak Yesus. Irma nyari, coba aku bertanya. Tadi kau katakan Yesus menyediakan tempat di Carinya surga. Irma. Ya, baca ini Markus 10:39. Jawab mereka, kami bisa. Lalu kata Yesus, memang kalian akan menderita dan memikul kesengsaraan besar seperti yang akan aku alami. Tetapi aku tidak berhak menentukan siapa yang akan duduk di sebelah kananku atau duduk di sebelah kiriku. Karena kedua kursi itu disiapkan untuk orang yang sudah dipilih Allah. Katamu Iya. Yesus, dengar dulu. Kata kau Yesus dan Bapa ini satu. Ini siapa yang lebih berhak daripada Yesus?
Orang yang benar-benar bertobat. Siapa? Enggak, yang memberikan tempat yang lebih berhak daripada Yesus ini siapa? Maksudnya? Kan di sini dikatakan, tetapi aku tidak berhak untuk menentukan siapa yang akan duduk di sebelah kananku. Oke, Nah, aku tanya siapa dulu. yang di atas Yesus yang memiliki hak? Aku ini siapa katanya? Tetapi aku ini siapa? Yesus. Ya udah. Berarti Aku tidak berhak, kata dia, ya berarti untuk menentukan. Jadi siapa yang berhak selain Yesus? dia tidak berhak membawa orang yang tidak bertobat ke surga. Yang dibawa itu orang yang bertobat. Di mana kau ngarang? Tadi Coba kau kau baca, bilang. coba baca pelan-pelan. Oke. Tetapi aku tidak berhak untuk menentukan siapa yang akan duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku. Berarti dia duduk di surga kan, tapi dia tidak berhak menentukannya karena masih Ah. berdosa. Karena Di mana Yesus kau itu disiapkan asli kau untuk orang tukang yang sudah tipu kali dipilih oleh kau, Mek. Allah. Asli tukang tipu kau, Mek. Kok tukang tipu? Asli loh. Orang manusia Kau pelintir yang Bibelmu tidak sendiri. bertobat Gak ada tidak di situ layak dibilang masuk dalam kerajaan bertobat. surga. Tidak dibilang di Makanya situ, udah jelas. dikatakan, dengar dulu, Mek, dengar itu dulu. udah jelas situasinya untuk di surga loh, bukan untuk di neraka. Iya, Situasi dengar keadaan untuk di dulu, surga. dengar dulu. Makanya dikatakan pesunda lebih duluan masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena dia bertobat. Kalau Ya nggak ini bukan bertobat, masalah sama itu, aja. Mek. Yang kutanyakan siapa yang lebih berhak daripada Yesus? Siapa yang berhak daripada Yesus? Mana ada dikatakan situ? Aku tidak berhak. Aku tidak Nah, siapa yang berhak? Bukan siapa daripada Yesus, bukan. Siapa yang berhak? Aku tidak berhak untuk menentukan siapa yang akan duduk. Iya, karena dia kalau biarpun dia percaya kepada Yesus, kalau dia berdosa, dia tidak layak masuk ke dalam surga. Paham nggak Bukan itu? tidak layak dan layak, Mek. Aku Astaga. tidak. Kau ini memang parah Kau ini. itu Coba kau buka. udah dijelaskan kau kamu buka dulu di ngeyel. AI tadi. Kau buka dulu di AI. Apa keterangannya? Kau buka. Kau dijelaskan ngeyel tuh. Enggak, Cuma buka satu. AI tadi dulu. Buka AI tadi. Kau nipu. Buka AI. Kau kan ada Bukalah keterangan tadi kan? sendiri, coba bukalah. Enggak, buka. Buka kepada Nigel. Bukalah. Buka. Nggak, kau jangan buka, coba Buka. bukalah. Buka, Mek. Kau ada tadi keterangannya. Buka. Kau Iya, nipu. bukalah sendiri. Enggak mau, buka. Kau Gini, nuju buka. siapa yang Kenapa bernarasi lagi tidur dia, sama aku suruh bukan dia buka? yang jelaskan. Enggak, Gitu. coba enggak sekarang kau buka. Tadi kan ada keterangan AI. Ya kan, kau buka tadi ada keterangannya. Ini coba kau tengok keterangannya macam mana. Nah, coba tampilkan. Buka lah AI-mu. Tampilkanlah. Enggak mau kan keterangan. Bisa kau terangkan. Kan udah aku terangkan itu juga itu isinya. Apa Coba yang buka dijelaskan lagi? AI-mu. Coba buka dulu AI-mu. Iya, yang kau jelaskan itu kayak gitu isinya. Ya coba. Ya Coba carilah di buka. situ. Kan ada juga HP-mu satu lagi. Nggak asik kau, Mek, ah. Buka lah. Buka aja. Bilang teman-teman di bawah baca. buka Max bilang. Si Irma tadi kata Isa masih adalah kitab mana? Jangan Coba lari Irma. dulu. Oke, Coba, Matius. siapa yang berhak? Buka Matius 1 ayat 1 itu, Max. Apa di situ ada Isa Al-Masih? Mana Matius? 1 ayat 1. Mana? Matius 1 ayat 1. Ini. Mana ada Isa masih di sini? Mana? Dibuka lah. Nih, mana? Bentar, aku bukain. Kau dipersiapkan kau buka itu. Itu bukan itu beda. Bukan. Kau buka di Google. Kamu, Nggak ada ini. Kau nipu aja kau, Mek. kamu Ini buka Alkitab ini, Matius Alkitab. 1 ayat 1. Bang ini, siapa? Kamu, Bang Max. Coba. Matius 1 ayat 1 kan? Mm. Ya udah itu tadi. Mana ada? Ini Mau loh. yang bacain. Nih, Itu apa itu? Matius 1 ayat 1. Jadi Oke, aku tunjukin aja ya. Aku yang on cam ya. oke. Kata kamu nggak ada Isa Al-Masih kan? Coba. Astagfirullahaladzim. Mac ini nggak mau jujur lah. Iya, dia ngarang-ngarang Udah aku sendiri. jelaskan. Oh ya, ini buka Mac. Coba ini buka Mac. Iya udah aku Markus jelaskan. 10:39. tadi. Orang yang tidak bertobat, dia Iya tidak buka Markus, buka dulu Mac. dia mengenal Yesus meskipun dia Kristen, belum tentu Ya,